BKKBN Provinsi Sulawesi Barat membangun sinergi dengan seluruh pihak di daerah ini untuk bersama berkomitmen dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia atau RAN-PASTI guna menekan angka stunting di Sulawesi Barat. Sebagai komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, BKKBN Sulawesi Barat menggelar sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting atau RAN-PASTI di Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris Utama Sestama BKKBN, Tafib Agus Rianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2PA Sulbar yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Barat, pemerintah Kabupaten Sesulbar, dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Nuri Amin. BKKBN menjelaskan Provinsi Sulawesi Barat menerapkan waspada tingkat 1 untuk masalah stunting, mengingat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) memasukkan 5 wilayah di Sulawesi Barat dalam 76 kabupaten di tanah air yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Provinsi Sulawesi Barat sendiri masuk dalam 12 provinsi prioritas di Indonesia dengan kasus stunting tertinggi, yakni prevalensi stunting di atas kisaran 30%. Bahkan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Kabupaten Mamasa memiliki prevalensi di atas angka 33%. Padahal angka ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO adalah 20%. Sementara angka prevalensi stunting Mamuju sebesar 30,3%. Dua daerah berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30% mencakup Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Sekretaris Utama BKKBN Tafib Agus Rianto dalam konferensi pers rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia yang dilangsungkan di Mamuju, Sulawesi Barat menjelaskan, program RAN-PASTI merupakan upaya mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada 2004 mendatang. Secara nasional, angka stunting di Sulawesi Barat masih tertinggi kedua setelah Nusa Tenggara Timur. Prevalensi stunting Sulbar secara nasional mencapai 33,8% atau sekitar 86.000 anak. Walaupun Pak Presiden itu targetnya 2024 14%, tapi kan sebetulnya tidak diberlakukan di semua wilayah 14%. Tentu memperhatikan topografi, geopolitik maupun sosial budaya masyarakat. Sebetulnya di Sulawesi Barat itu targetnya kita mematok 18,61%. Angkanya di bawah 20% gitu ya. Tentu untuk ke-14 nanti akan disubsidi oleh daerah lain untuk biar kemudian bisa tercapai. Wakil Bupati Polman Nasir Rahmat mengungkapkan, tingginya angka stunting di Kabupaten Polman salah satunya dipicu oleh kasus pernikahan dini yang marak terjadi. Hal ini diakuinya menjadi PR besar bagi pemerintah dan seluruh unsur terkait dalam menekan laju kasus stunting atau gizi buruk di Kabupaten Polman. Salah satunya itu kali muda, kali bawah umur, artinya aturan sekarang ini 19 tahun. Tapi bisa sekarang yang kemarin ada 16 tahun, 15 tahun, kami kecelakaan. Tua tidak menikahkan, tapi pengadilan agama masakan. Ini yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kami selalu berkoordinasi, mudah-mudahan ke depan ini kita lebih giat lagi untuk menunjukkan stunting. Insyaallah dengan program ini kita harus membantu semua sektornya. Sementara Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi dalam konferensi pers ini mengungkapkan, masalah stunting menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Mamuju. Pihaknya terus mendorong program kesehatan ibu dan anak serta pemberdayaan perempuan, termasuk masalah keluarga kurang gizi, sebagai bagian dalam menekan angka stunting di Kabupaten Mamuju. Bupati mengharapkan kerjasama lintas sektoral dan dukungan dari seluruh pihak mampu menurunkan angka stunting dari tahun ke tahun dan berkontribusi dalam target nasional di 2024 mendatang. Mamuju walaupun masih tinggi, masih merah ya, masih kalau tidak salah tadi 30%. Tapi alhamdulillah dari tahun 2019 itu ada angka penurunan 2 digit, ada 13,3% ya tadi itu ya, 13,3% penurunan angka stunting di Kabupaten Mamuju. Jadi tentu ini menjadi motivasi kami untuk bagaimana angka penurunannya bisa turun lagi sehingga bisa mencapai target nasional 14%, walaupun Sulawesi Barat diberikan target 18% ya Pak ya, tapi kita optimis insya Allah bisa mencapai 14% di tahun 2024 ini.
Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma di tempat yang sama menegaskan, pemerintah Kabupaten Majene terus melakukan langkah-langkah intervensi ke seluruh aspek yang dapat menekan angka stunting, termasuk dalam penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat. Wakil Bupati mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Majene dapat ditekan dari tahun ke tahun, walau diakuinya belum signifikan. Masalah stunting juga telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Tentu saja bagaimana intervensi program kami yang akan kami laksanakan, sama yang disampaikan tadi dari Ibu Bupati Mamuju dan Bapak Wakil Bupati Polewali, bahwa ini ada koordinasi lintas sektor, lintas kantor, mulai dari Badan Perencanaan Daerah, melalui rencana aksi. Tentu saja rencana aksi ini berdasar pada ran pasti dari pusat, dan diintervensi lagi dinas sosial melalui PKH. Kami juga mengintervensi dari PUPR melalui program infrastruktur, dan tentu saja dari KBR terkait bagaimana edukasi kepada para orang tua maupun pasangan-pasangan baik sebelum nikah maupun setelah menikah nanti. Dalam program percepatan penurunan stunting di tanah air, menurut BKKBN memiliki pendekatan berbeda-beda. Hal ini mengacu pada kultur budaya dan kebiasaan serta situasi geografis yang ada di daerah tersebut. BKKBN terus menggodok pendekatan masyarakat dalam menekan stunting, terutama dalam hal dukungan keberpihakan perwilayah. Capaian target angka stunting 14% di tahun 2024 sesuai komitmen Presiden Joko Widodo, maka laju stunting per tahun dapat menyentuh 3,4%. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting dinilai sebagai langkah keseriusan penanganan stunting dari pusat hingga daerah. Melalui program Ran Pasti, diharapkan tidak ada lagi wilayah di Sulawesi Barat berstatus merah dan kedepannya Sulawesi Barat menjadi daerah percontohan dalam percepatan penurunan angka stunting di tanah air. Stunting sendiri merupakan kondisi di mana anak gagal dalam pertumbuhan dan perkembangan akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Stunting ditandai pertumbuhan badan anak yang pendek atau tidak optimal berdasarkan usia dan gangguan kecerdasan, sehingga berdampak masalah kesenjangan kesejahteraan dan kemiskinan antar generasi yang berkelanjutan. Rezaldi Safitri melaporkan.